Well, hello, ketemu lagi dengan channel Cinema. Tapi kali ini kita akan tampil sedikit berbeda dari sebelumnya. Karena kita akan bahas salah satu alur film bergenre perang dunia paling legendaris, yaitu Saving Private Ryan. Film yang satu ini menyajikan alur cerita militer dengan tema Perang Dunia Kedua yang bisa dibilang memukau dan cukup sadis. Adegan baku tembak yang tak kunjung usai memang membuat film ini semakin menarik untuk ditonton. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg, sutradara legendaris dengan karya-karya terbaiknya, serta deretan aktor ternama seperti Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Barry Peppers, Vin Diesel, serta aktor lainnya. Sesuai dengan judulnya, film ini mengisahkan tentang misi penyelamatan seorang prajurit bernama Ryan. Bernama lengkap James Francis Ryan, ia menjadi misi utama dari Kapten John H. Miller yang diperankan oleh Tom Hanks, yang mendapat perintah khusus dari pimpinan militer tertinggi Amerika, yaitu George Marshall, untuk menyelamatkan dan membawa Ryan pulang dari Normandia, tempat berlangsungnya invasi antar Amerika dengan Jerman. Tak usah lama-lama, yuk langsung kita bahas kisahnya. Film dimulai ketika seorang pria tua yang berjalan mengitari sebuah taman di pesisir pantai. Taman tersebut merupakan taman makam para pahlawan yang telah berjuang dalam perang di Normandia. Pria tua tersebut terlihat sedih sepanjang ia berjalan di sekeliling makam. Terlihat salib-salib putih berjajar di makam tersebut. Lalu pria tersebut berhenti di sebuah makam, lalu berlutut dan menangis di depan makam tersebut. Flashback ke tanggal 6 Juni 1944 di pantai Omaha, tempat dimulainya invasi Normandia. Kapten John Miller terlihat mengomandoi pasukannya untuk bersiap menembus perbatasan milik Jerman di pantai Omaha, Normandia. Dimulai dengan para pasukan Amerika yang terapung di dalam kapal dengan perasaan takut dan khawatir, beberapa di antaranya mengalami muntah karena mabuk laut. Anak buah Kapten John saling mengutarakan pikirannya, mereka berdoa, ataupun mengatakan kata-kata harapan mereka sebelum berperang. Kapal-kapal mulai mendarat di pantai. Pintu kapal dibuka dan langsung disambut dengan ribuan tembakan dari tentara Jerman. Peluru berkali-kali menghujam semua prajurit yang melakukan invasi. Mereka satu persatu tewas dengan mengenaskan. Beberapa di antara mereka kehilangan anggota tubuhnya atau jeroan perut mereka keluar. Film ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana kengerian saat perang tersebut terjadi. Di antara dari mereka meringis kesakitan, menangis, meminta tolong dalam keadaan sekarat. Terlihat salah satu prajurit yang tewas terkapar adalah Ryan S., yang terlihat dari tas perbekalan perangnya. Sementara itu, Kapten John dan pasukannya berusaha mencari tempat aman serta mencari kesempatan untuk dapat menembus pertahanan dan menghentikan serangan. Dengan kondisi chaos dan kacau balau, pasukan Amerika terus diperintahkan untuk maju ke garis pertahanan pasukan Jerman. Di garis pertahanan Jerman, tentara Amerika merakit bom dan meledakkan pagar pertahanan Jerman. Di antara mereka ada seorang ahli medis bernama Irwin Wade yang juga tergabung dalam tim Kapten John yang dengan sigap menolong prajurit-prajurit yang sekarat. Kapten John berdiskusi dengan Mike Horford, kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Jackson yang merupakan seorang sniper untuk maju dan menembak tentara garis depan Jerman. Jackson berhasil maju dan menembak tentara Jerman tersebut. Pasukan Kapten John Miller berhasil masuk wilayah Jerman dan menembaki tentara Jerman yang berlarian, dan mereka memenangkan pertempuran. Berikutnya, scene berganti di sebuah perkantoran, tempat para pegawai menulis surat kematian untuk diberikan kepada keluarga tentara yang gugur. Seorang wanita membaca sebuah surat yang ia ketik dan menemukan keanehan. Ia lalu mencari kertas lain yang pernah ia ketik, kemudian ia bergegas menuju meja lain yang ditempati oleh seorang pegawai lainnya yang juga sedang mengetik surat. Kemudian wanita tersebut mencari surat-surat lain di lembar file yang ada di meja. Selanjutnya ia menemukan surat yang ia cari. Lalu ia menuju kantor kepala bagian, kemudian mereka keluar ruangan dengan terburu-buru menuju kantor Kapten Sanders dan terlihat mereka membicarakan sebuah hal yang penting. Setelah itu, Kapten Sanders segera menemui Kolonel Bryce dan memperlihatkan 3 surat. 2 surat pertama kematian prajurit yang meninggal di Normandia, yaitu Sean Ryan di pantai Omaha, Peter Ryan di Utah, dan Daniel Ryan yang tewas di Papua New Guinea. Kolonel merasakan keanehan yang terjadi. Kemudian, Kapten Sanders menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut merupakan saudara kandung dan semuanya gugur. Ia menyebutkan bahwa ibu kandung mereka akan mendapatkan surat pemberitahuan kematian sore ini. Saat itulah, Kolonel Bryce memutuskan dirinya dan mengajak Kapten Sanders untuk bertemu Jenderal George C. Marshall, seorang panglima militer tertinggi di Amerika Serikat yang diperankan oleh Harve Personnel. Kemudian, Kolonel Bryce menjelaskan situasi yang terjadi, bahwa ketiga prajurit yang gugur merupakan saudara kandung, dan menyatakan bahwa masih ada saudara keempatnya yang masih ada di medan perang yang merupakan anggota Divisi Airborne 101, yang pada saat itu
itu terjadi kesalahan penerjunan yang membuat para penerjun payung terpencar di mana saja. Seorang petinggi militer lainnya menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, mengingat tidak ada informasi apapun mengenai keberadaan Ryan bungsu. Namun, sang jenderal kemudian mencari sebuah surat dan membacakan surat tersebut. Surat tersebut merupakan sebuah surat yang sudah lama ditulis untuk Nyonya Bixby yang kehilangan kelima anaknya saat di medan perang. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penulis surat sangat tersentuh dan berterima kasih atas semua jasa kelima anaknya dalam melindungi negaranya hingga mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sang penulis surat tidak tahu bagaimana cara untuk membalas rasa terima kasih kepada Nyonya Bixby, sekaligus sangat berduka cita dalam hati yang paling dalam dan mendoakan semoga kehidupan yang baik bisa dijalani oleh Nyonya Bixby. Kemudian jenderal tersebut menyebutkan sang penulis surat tersebut yang merupakan Abraham Lincoln, Presiden Amerika saat itu. Scene beralih kembali ke Normandia ketika Kapten John Miller bersama atasannya berbicara mengenai apa yang terjadi di pantai Omaha. John Miller menyebutkan bahwa ia kehilangan banyak anggota dan anggota timnya banyak yang terluka. Sang atasan menjawab turut berduka cita, kemudian ia mulai memberitahu tentang misi yang ditujukan untuk Kapten John Miller yang langsung diperintahkan oleh George Marshall, pemimpin militer tertinggi Amerika. Atasan Kapten John menceritakan mengapa ia harus mencari Ryan dan membawanya kembali ke Amerika, bahwa Ryan telah kehilangan 3 saudara kandungnya sekaligus, dan pemerintah mencegah agar anak bungsu dari keluarga Ryan tidak bernasib sama. Miller pun miris mendengar hal tersebut. Ia pun menyetujui misi tersebut dan kemudian ia mulai membentuk tim penyelamatan James Ryan. Di antaranya Mike Horford, orang kepercayaan Kapten John Miller. Kemudian ia memilih Rayburn, Sniper Jackson, ahli medis Wade, prajurit Caparzo, dan Mellish. Kemudian Kapten Miller menyebutkan bahwa ia membutuhkan seorang interpreter yang bisa berbahasa Prancis, lalu ia mendapatkan sebuah nama, lalu mencarinya. Kemudian ia memanggil Kopral Upham yang bisa berbahasa Jerman dan Prancis. Upham mengatakan bahwa ia fasih berbahasa Jerman, namun kurang fasih di bahasa Prancis. John Miller tidak keberatan, kemudian ia menyuruh Upham untuk segera mengemasi barangnya. Upham mengatakan bahwa bolehkah ia membawa sebuah mesin tik ke medan perang. Tentu saja hal ini tidak diperbolehkan oleh Kapten John Miller. Kemudian ia mulai meninggalkan mesin tik itu. Dengan terburu-buru, lalu ia menjatuhkan semua barang-barangnya karena ia terlihat sangat gugup. Kemudian ia malah membawa kotak mesin tik tersebut untuk dibawa dan Kapten John tertawa dan hanya memperbolehkan Upham membawa sebuah pensil dan tas seadanya. Cerita pun berlanjut ketika mereka mulai menyusuri perbukitan untuk memulai misi mereka. Di sisi lain, dengan ketidaktahuan mereka di mana Ryan berada, menjadikan misi ini sangat sulit untuk mereka, layaknya mencari jarum dalam jerami. Kemudian, mereka pun menuju Newville. Di sana, John Miller mulai menanyakan keberadaan prajurit Ryan kepada kapten di camp tersebut. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan prajurit Ryan. Kemudian, kapten itu menyuruh John Miller untuk pergi ke daerah lain di mana camp pasukan penerjun lain berada. Saat akan berangkat, mereka melihat sebuah keluarga di sebuah rumah yang hancur. Seorang anak perempuan dititipkan oleh ayahnya kepada para prajurit dengan harapan agar ia bisa selamat. Sang anak menangis karena tidak mau berpisah dengan keluarganya. Sang ayah bersikeras untuk menitipkan anak tersebut. Kemudian Caparzo mengambil anak tersebut, namun Kapten John marah dan melarang ia mengambil anak tersebut karena akan mengundang bahaya. Caparzo bersikeras karena ia teringat akan keponakannya. Lalu terjadi perdebatan di antara mereka. Tak lama kemudian, Caparzo tertembak oleh sniper Jerman yang tidak tahu ada di mana. Mereka pun tiarap. Anak perempuan itu kemudian diselamatkan oleh anggota lainnya. Ia menangis terus-menerus dan Sersan Horford menghiburnya agar anak tersebut tidak menangis lagi. Caparzo yang terbaring kesakitan ingin bangun dari tempatnya tertembak. Namun, teman-temannya menyuruhnya untuk tetap tiarap karena sniper masih bisa membunuh mereka jika mereka melakukan pergerakan. Caparzo pun beberapa kali minta tolong, lalu ia menyerah dan meminta agar teman-temannya menyalin surat yang ia simpan untuk diberikan pada keluarganya. Di sisi lain, prajurit Jackson bersiap untuk menembak sniper tersebut. Ia mencari posisi aman, lalu mencari posisi sniper tersebut. Ia beberapa kali berdoa untuk diberikan keselamatan. Ketika sniper Jerman akan membidiknya, ia lebih dahulu menembak mata sniper tersebut. Lalu akhirnya mereka bisa menghampiri Caparzo yang terbaring. Namun nyawa Caparzo tidak tertolong. Kemudian anak perempuan tersebut dikembalikan lagi kepada keluarganya. Ia beberapa kali memukul wajah ayahnya. Surat yang dibawa Caparzo pun dibawa oleh Wade. Mereka melakukan perjalanan kembali, lalu akhirnya menemukan camp tempat penerjun lain. Di sana ia bertemu pemimpin pasukan tersebut. John Miller bertanya apakah ada James Ryan di kelompok mereka. Pemimpin tersebut menjawab bahwa ada James Ryan di timnya. Kemudian ia memanggilnya, lalu John Miller berbicara empat mata. John Miller bingung harus mengatakan apa karena ia harus menyampaikan berita yang sangat buruk. Lalu ia mulai perlahan memberitahu bahwa semua saudaranya tewas. James Ryan sangat terpukul dan terkejut. Ia pun menangis.
Ia bertanya penyebab dari kematian saudaranya. John Miller pun mengatakan bahwa kesemua saudaranya meninggal saat berperang. James Ryan heran karena saudaranya masih berada di sekolah dasar. Lalu John Miller terheran-heran dan kemudian menyebutkan nama lengkap James Ryan yang ia cari. Yang ia cari adalah James Francis Ryan dari Iowa. James Ryan yang ia temui saat itu adalah James Frederick Ryan dari Minnesota. Hal tersebut pastinya membuat semua anggota timnya harus kembali melakukan pencarian. Karena hari mulai gelap, mereka beristirahat di sebuah gereja. Mereka pun berkumpul sambil bercerita tentang kehidupan pribadi mereka. John Miller dan Mike membicarakan tentang tangan John Miller yang seringkali tremor. Mike menganjurkan bahwa Miller harus mencari pekerjaan. Miller pun hanya tertawa. Lalu mereka mengenang masa lalu mereka. Sedangkan Wade menulis ulang surat yang ditulis Caparzo. Kemudian Wade menceritakan kehidupannya dengan ibunya. Betapa ia merasa bersalah karena setiap ibunya ingin bertemu dengannya, ia selalu pura-pura tidur dan itu sangat membuatnya menyesal. Kemudian lanjut ke perjalanan mereka kembali, mereka dihadapkan pada pertempuran lagi. Setelah satu anggota mereka tak sengaja meruntuhkan sebuah tembok yang sudah rapuh, beruntung mereka diselamatkan oleh tentara Amerika lainnya. Seperti biasa, John Miller menanyakan keberadaan James Ryan, lalu ia memberitahu bahwa timnya ada di Newville. Mereka akhirnya sampai di Newville, tempat di mana tim James Ryan diperkirakan berada. Kemudian Miller bertemu dengan pilot pesawat yang membawa para penerjun dan kembali menanyakan keberadaan James Ryan. Sang kapten tidak mengetahui apapun. Mereka pun mulai menyusuri camp tersebut dan melihat banyak sekali prajurit yang terluka. Dr. Wade mulai mengobati mereka semampunya. Kemudian Miller diajak oleh pilot tersebut untuk melihat pesawatnya yang jatuh. Lalu pilot tersebut menceritakan bahwa sebelum lepas landas seorang teknisi memasang pelindung baja untuk pengamanan seorang jenderal. Namun sang teknisi tidak memberitahukan hal tersebut pada pilot tersebut sehingga terjadi masalah saat lepas landas yang mengakibatkan pesawat oleng sehingga penerjun terjun secara tersebar dan tidak sesuai dengan tempat terjun yang direncanakan. Kemudian pilot tersebut memberikan kalung nama para prajurit yang tewas karena mungkin saja James Ryan yang mereka cari sudah tewas. John Miller pun mulai meminta anggota tim untuk memeriksa kalung nama tersebut. Mereka berkumpul di satu meja sembari mengecek nama satu persatu. Mereka menjadikan itu sebagai lelucon, seperti permainan poker. Dan penerjun yang lain melihat hal tersebut dengan miris. Menyadari hal tersebut, dokter pun menyuruh mereka berhenti karena penerjun lain melihat mereka. Mereka pun menghentikan pencarian nama tersebut hingga akhirnya Kapten John Miller meyakinkan dirinya bahwa Ryan masih hidup. Ia dengan lantang menyebutkan nama James Ryan seolah-olah agar ada yang mendengarnya. Ternyata hal tersebut berhasil. Seorang penerjun mengenal James Ryan. Akhirnya kapten bertemu dengan teman satu tim Ryan. Ia bertanya tentang keberadaan Ryan. Karena penerjun tersebut tidak dapat mendengar terlalu baik karena pendengarannya terganggu akibat ledakan bom. UPM membantu Miller untuk membantu semua yang ditanyakan Miller. Penerjun tersebut menyebutkan bahwa zona penerjunan mereka meleset dan mendarat dekat Boomville dan mereka berkumpul di tempat tersebut untuk mencari kolonel yang bertugas di Ramel untuk menjaga jembatan. Kemudian John Miller pun merasakan ada harapan dalam menemukan Ryan. Mereka pun pergi ke Ramel. Namun, untuk menuju Ramel, mereka harus melewati daerah kekuasaan Jerman yang memiliki senapan mesin MG42 untuk menembus daerah itu. Semua anggota tim tidak setuju. Mereka pikir dengan melewati daerah tersebut akan sangat beresiko. Mereka berpendapat untuk mengitarinya, bahkan menunggu angkatan udara untuk membantu mereka. Namun, Miller menyatakan hal tersebut sia-sia. Bahkan ia menegaskan bahwa di samping menemukan Ryan, misi dari Kapten John Miller adalah untuk memenangkan perang. Mereka pun setuju dan mulai membagi menjadi 3 tim, yaitu tengah, kiri, dan kanan. Semua anggota tim tidak ada yang mau di tim kiri. Lalu dengan sukarela, Wade mengajukan diri untuk berada di tim kiri. Sementara Mike mengajukan diri menyerang di bagian tengah. Namun Miller menolak karena dengan tubuh Mike yang besar, ia tidak mungkin bisa berlari cepat. Dan berada di sisi kiri pun tidak cocok untuknya. Mereka pun mulai menyerang dan terjadilah baku tembak yang berhasil melumpuhkan tentara Jerman. Akan tetapi, salah seorang tentara masih hidup dan menembak Wade. Wade pun sekarat karena ia terkena beberapa tembakan di dadanya. Mereka pun mulai membalut lukanya dan memberikan morfin sebagai penghilang nyeri. Wade menanyakan apakah lukanya tembus ke punggungnya ketika Miller memiringkan tubuh Wade. Miller mengatakan bahwa lukanya tembus hingga tulang belakang. UPM yang sedih dan panik bertanya apa yang bisa ia dan teman lainnya lakukan untuk Wade. Lalu Wade meminta morfin lagi. Semua tim saling bertatapan dan meminta izin pada Miller. Miller mengiyakan dan Wade diberi suntikan morfin berulang-ulang oleh Mike. Wade meringis kesakitan sembari menangis dan berkali-kali memanggil nama ibunya karena ia tak ingin mati. Namun nyawanya tidak tertolong. Kematian Wade menyulut kemarahan semua anggota tim hingga mereka mulai mencari tentara Jerman yang membunuh Wade. Mereka pun mulai menyerang tentara tersebut. UPM yang melihat itu semua tidak setuju dengan perbuatan mereka. Miller pun mengungkapkan sebaiknya ia membuat kuburan yang layak untuk Wade. Kemudian Miller menyepi sembari menangis sambil membaca surat yang ditulis oleh Wade.
Di sisi lain, saat tentara Jerman tersebut diperintahkan untuk menggali tanah untuk menguburkan Wade, ia malah beristirahat dan merokok bersama UPEM. Ketika tentara Jerman tersebut melihat para anggota tim yang mendekat, ia mulai menggali tanah kembali. Lalu semua anggota tim mulai menganiayanya lagi. Miller melihat dan ia pun menyuruh tentara Jerman itu berdiri dan menyuruh untuk menutup mata tentara tersebut dengan sebuah kain dan membiarkan ia bebas dan menyuruhnya berjalan sejauh yang dia bisa. Karena Miller yakin ia akan ditemukan oleh tentara Amerika. Hal tersebut memicu kemarahan anggota tim lainnya, khususnya Rayben yang menentang keras hal tersebut karena ia berkeyakinan bahwa bisa saja ia ditemukan kembali oleh tentara Jerman dan kembali menyerang tentara Amerika. Tetapi Miller bersikeras dengan pilihannya. Hal ini pun menimbulkan kemarahan pada Rayben dan ia mulai mencaci Miller. Mike yang menyadari bahwa Miller melindunginya saat penyerangan di daerah itu membela Miller dan mulai terjadi pertengkaran hebat dengan Rayben hingga akhirnya Rayben memutuskan untuk meninggalkan timnya. UPEM mencoba membujuk Miller untuk melerai mereka. Miller terdiam, kemudian ia mulai membahas mengenai taruhan para anggota tim untuk mengungkap kehidupan sebelum Miller menjadi tentara. Tak langsung lama, Miller menceritakan bahwa ia adalah seorang guru yang mengajar bahasa Inggris di sebuah SMA dan sesekali menjadi pelatih football. Semua anggota tim sangat terkejut mendengar pengakuan dari Miller. Ia pun mengungkapkan bahwa dengan ia melakukan misi ini dan bisa membawa Ryan pulang, ia pun bisa kembali pulang. Hal tersebut membuat para anggota tim tersentuh, khususnya Rayben yang sebelumnya ingin meninggalkan tim. Kemudian mereka pun melakukan pencarian kembali. Namun di tengah perjalanan, beberapa tentara Jerman menyerang dengan tank. Aksi tembak-tembakan pun tidak bisa terelakkan. Baku tembak terjadi antara tim Kapten John Miller dengan tentara Jerman. Di satu sisi ada tim lain yang bergabung dalam baku tembak tersebut. Di antaranya adalah James Ryan yang mereka cari. Takut terjadi hal yang sama, Miller pun memastikan kembali nama lengkap James Ryan. Miller terlihat sangat senang. Begitupun dengan semua timnya ketika tahu mereka menemukan yang mereka cari. Mereka pun menuju camp James Ryan dan pimpinannya di sebuah jembatan. Miller pun langsung memanggil Ryan untuk berbicara langsung dan segera memberitahunya bahwa kakak kandungnya tewas. Ryan menanyakan kakak kandungnya yang mana yang tewas. Miller kemudian menjelaskan bahwa ketiga kakaknya tewas. Hal itu membuat Ryan sangat terpukul. Kemudian Miller pun memberikan waktu kepada Ryan untuk berduka. Dalam kesedihannya, Ryan menanyakan apakah John Miller datang jauh-jauh mencarinya hanya untuk mengabarinya hal itu. Kapten John Miller menjawab bahwa misinya adalah untuk membawa Ryan pulang ke Amerika. Namun ternyata tidak semudah yang ia kira. Ternyata Ryan tidak mau pulang. Dan ia meminta agar Miller memberitahu ibu Ryan bahwa ia berada di medan perang untuk berjuang bersama teman-temannya. Ia bersikeras mengapa hanya ia yang harus pergi, sedangkan teman lain yang bekerja sama kerasnya dengannya tidak diizinkan pulang. Teman satu tim Miller mulai memberitahu Ryan bahwa dalam misi ini mereka sampai kehilangan 2 anggota tim mereka demi membawa pulang Ryan. Ryan terkejut, namun tidak menurunkan keinginannya untuk pulang. Miller pun terdiam. Kemudian Mike mendekatinya dan mulai berbicara dengan Miller. Miller meminta pendapat dari Mike. Mike pun memiliki 2 pemikiran. Pertama, untuk pulang dan meninggalkan Ryan, atau dengan sedikit keajaiban, tetap tinggal dan berjuang bersama, dan hal tersebut bisa menjadi kenangan bahwa menyelamatkan prajurit Ryan adalah sebuah hal yang membanggakan. Kemudian Mike menyebutkan bahwa jika mereka melakukan hal yang kedua, mereka semua berhak untuk pulang ke Amerika. Scene berlanjut pada persiapan perang melawan tentara Jerman di jembatan tersebut. Kapten John memimpin strategi, ia mulai menempatkan para anggota tim dan mempersiapkan segala macam senjata untuk menghadapi tentara Jerman. Kemudian Milesh menyarankan UPEM agar bersiap karena perang sungguhan akan benar-benar terjadi dan ia harus siap dengan senjatanya. Lalu sebelum memulai perang, para prajurit berkumpul sambil mendengarkan lagu yang dipilih oleh UPEM melalui piringan hitam dan Rayben mulai menceritakan cerita konyolnya saat masih muda dulu. Mike dan Miller pun berbicara tentang apa yang mereka lakukan saat ini. Kemudian, terasa getaran yang menandakan adanya tank dari Jerman yang mendekat. Mereka lalu bersiap pada posisi masing-masing. UPEM yang cemas berlarian ke sana kemari, sementara yang lain berpencar, dan Ryan serta Miller bersembunyi dalam kubangan pasir dengan senjata kaliber M30. Saat UPEM mendekati mereka, Miller menyuruh pergi ke tempat lain karena ia tidak memiliki senjata untuk kaliber M30. UPEM masih berlarian ke sana kemari karena ketakutan dan panik. UPEM sebenarnya bertugas untuk mensuplai peluru cadangan, namun karena ketakutannya, ia selalu bersembunyi. Serangan pun dimulai. Senjata-senjata yang telah disiapkan mulai ditembakkan. Bom tempel yang dirakit pun ditempelkan pada tank Jerman. Namun hal tersebut tak melumpuhkan tentara Jerman tersebut. Serangan pun mulai semakin parah. Satu persatu prajurit tumbang karena mereka kehabisan peluru. Mereka berkali-kali memanggil UPEM meminta peluru, namun UPEM tak kunjung datang karena bersembunyi dan ketakutan. Di dalam gedung, Melis kehabisan peluru, rekannya tertembak di leher, dan membuat Melis harus melawan tentara Jerman tanpa senjata dan hanya dengan sebuah pisau. Namun naas, tentara Jerman lebih kuat daripadanya.
Melis telah meminta tentara Jerman tersebut menghentikan serangannya, namun akhirnya Melis pun tewas dengan tusukan pisau di bagian dadanya. Upem yang mendengar perkelahian mereka tak membantu teman setimnya, ia hanya diam di tangga sambil memegang senjatanya dan gemetaran. Tentara yang berhasil membunuh rekannya akhirnya turun. Upem malah membiarkannya pergi dan tidak melakukan apapun. Di atas gedung, Sniper Jackson membidik sambil terus berdoa. Jackson menembak satu persatu tentara Jerman yang datang. Belasan tentara Jerman ditembak mati satu persatu. Hingga di sebuah momen, Jackson melihat sebuah tank mengarahkan cannon kepadanya. Menyadarinya, Jackson berteriak memperingatkan kawan-kawannya. Namun tank tersebut telah menembak terlebih dahulu dan meledakkan Jackson dan prajurit lainnya. Serangan masih gencar dilakukan. Mike dengan peluru mortarnya pun tertembak di bagian kakinya. Miller dan Ryan pun tak sanggup menahan gempuran dari tentara Jerman. Akhirnya mereka menyiapkan strategi terakhir untuk meledakkan jembatan. Beberapa waktu kemudian, jembatan diledakkan dan beberapa tentara Jerman berhasil lumpuh. Saat itu, Mike pun tewas karena beberapa kali terkena tembakan dan Miller terkena ledakan hingga ia menjadi limbung. Ia pun melihat Ryan sangat ketakutan, namun semangat juangnya masih ada dengan ancaman tentara Jerman yang masih hidup. Miller yang masih limbung bangun untuk mengambil senjata, namun ternyata tentara yang Miller pernah lepaskan justru yang menembaknya. Miller tertembak dan hal itu mengejutkan semua rekan setimnya. John Miller yang tertembak dadanya mengambil pistol dan menembak tank yang datang ke arahnya berkali-kali dengan kondisi pasrah. Di saat kondisi terjepit, tank yang ditembakkan oleh John Miller tiba-tiba meledak. Kemudian muncul pesawat udara bantuan. Seluruh pasukan Jerman kemudian dibombardir melalui serangan udara yang membuat mereka kocar-kacir dan mundur. Pertempuran pun dimenangkan oleh tentara Amerika. Di antara pasukan Jerman yang tertangkap, Upem mengumpulkan mereka dan menembak salah satu prajurit Jerman yang telah menembak Miller, padahal dulu tentara tersebut pernah dilepaskan Miller. Dengan kondisi John Miller sekarat, Ryan mencoba menolongnya. Ryan pun mendekatinya, kemudian Miller membisikkan sebuah kata pada Ryan, "Earn it," yang berarti Ryan sudah mendapatkan kemenangan yang dia inginkan, dan dia layak menjalani hidup dengan baik. John Miller pun akhirnya meninggal. Lalu scene berganti kepada pria tua di awal film, yang menangis di makam Kapten John Miller. Lalu ia menyebutkan bahwa ia sudah menjalani hidup dengan baik, dan itu mengartikan pria tersebut adalah James Ryan. Kemudian istri James Ryan mendekat dan menyebutkan nama John Miller. Lalu Ryan meminta istrinya untuk memastikan bahwa ia memang benar telah menjalani hidup dengan menjadi orang baik. Istrinya pun tersenyum dan menyebutkan ia merupakan orang yang sangat baik. Dan itulah scene terakhir dari film Saving Private Ryan, salah satu karya sutradara legendaris Steven Spielberg. Jika ada film lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.